gereja. Oh iya, gitu ya. Oke, baik. Ya. Nah, satu tema ini ketika tersampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun, maka ketika menerima kuasa Tuhan, karunia Tuhan melalui firman Tuhan, maka jemaat Tuhan akan menjadi jemaat yang misioner dan ekumenis. Jemaat seperti apa yang misioner dan ekumenis ini? Tentu seperti murid-murid Yesus Kristus. Ya. Seperti apa? Seperti murid Yesus Kristus. Lalu setelah itu, setelah murid Yesus Kristus, Tuhan Yesus naik ke surga. Lalu murid-muridnya melakukan pelayanan. Lalu ada jemaat mula-mula. Jadi seperti jemaat mula-mula. Iya kan? Iya. Nah, di dalam mereka, ya, mereka adalah gereja, kan dia. Gereja bisa banyak arti ya. Nah, ini tempat ini gereja. Bangunannya gereja ya. Lalu apa? Komunitasnya atau perkumpulannya itu gereja itu gereja. Ya kan? Diri kita sendiri gereja nggak? Tubuh Allah. Wow. Nah, lalu misioner. Apa ini misioner? Misi. Berarti apa? Di dalam diri ada misi Tuhan. Hidup dalam misi Bapa. Untuk dirinya. Gitu ya. Apa yang dikehendaki Bapa? Apa yang Bapa mau diikuti oleh kita. Maka kita mengikuti kehendak Tuhan. Itu misi Tuhan bagi diri kita, ke dalam diri kita. Lalu ada juga misi yang Tuhan mau keluar dari kita. Itu apa? Kita melakukan berita firman. Iya, makasih Pak. Puji Tuhan ya. Kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu gereja misioner kita yang melakukan adalah pelakunya. Jadi misioner yang ekumenis. Ekumenis ini istilah di mana orang-orang mau mempersatukan jemaat Tuhan. Nah, tadi sudah disampaikan sama Ibu apa? Tubuh Kristus. Iya kan? Kepala gereja siapa? Tubuhnya? Kita. Tapi kita ini bersatu apa cerai-berai nih sekarang? Bersatu. Cerai-berai ya? Gitu ya. Tergantung ya. Ada yang bersatu, Ada yang cerai-berai gitu ya. Gitu ya. Nah, yang Tuhan mau bahwa tubuhnya atau jemaat-jemaatnya bersatu di dalam firman Tuhan. Firman yang ini nggak ada yang lain. Gitu. Ya, menyatu. Nah, kalau udah di luar ini berarti sudah menceraikan diri dari firman, ya kan? Memisahkan diri. Sekarang nggak sedikit loh gereja sudah menyimpang ya. Ya. Apa itu penyimpangannya? Pengajaran. Waduh, apalagi hari-hari ini ya. Wah. Ya, pengenapan akhir zaman toh. Iya toh? Nah, tapi ya memang gak sedikit gereja-gereja yang sudah ada yang bilang bahwa keselamatan itu ya bisa hanya dari perbuatan.
Hah? Baik saja bisa, gitu ya. Nah, ada juga ya yang bilang hamba Tuhannya, saya nggak usah sebutlah namanya, nggak baik toh. Nah, tapi ada kenyataan. Kita kan udah sekarang sudah terbuka semua ya, di internetnya, di sosial media, nggak ada yang bisa tutupi lagi toh. Iya toh. Sudah banyak perdebatan. Ya, bahkan itu pendeta, gitu kan ya. Yang apa? Ya, saya ada dengar begitu. Bahkan sudah bilang bahwa dirinya Mesias. Aduh, gimana ini? Gitu ya. Dan banyak hal lain. Ya, saudara, ini akan semakin luas, akan semakin banyak ragamnya. Tadi dikatakan pengenapan akhir zaman, ya. Jadi ini sebelum seberapa nih? Ya, ajaran-ajaran yang ya ketika kita lihat ini, kita udah baca kok lain ya, gitu ya, lain ya. Gitu ya. Nah, maka apa yang perlu untuk kita persiapkan menghadapi hal-hal yang sedemikian, bahkan nanti akan lebih lagi beragam-ragam, bahkan lebih lagi punya kekuatan besar mereka untuk mempengaruhi yang benar. Lalu kita harus gimana? Berjaga-jaga, puji Tuhan. Wah, jemaat ini jemaat yang luar biasa. Iya. Nah, baca firman, rajin berdoa. Wow. Apa lagi? Ya, memuji Tuhan. Iya. Ada lagi? Takut akan Tuhan. Ya? Takut akan Tuhan. Ya? Mengadakan persekutuan. Melakukan firman-Nya. Bertobat dari segala hal. Harus tegas. Sesuai dengan firman. Ini dia. Wow. Ya. Semua jawaban-jawaban itu sesuai dengan firman, amin. Tapi saya tertarik dengan pernyataan, ya, semuanya, dan saya ingin mau sedikit mengulas mengenai apa yang disampaikan Bapak. Tegas. Nah, ini kita sudah tahu firman, amin. Iya. Nah, ketika terjadi di hadapan kita, ada ketegasan nggak? Atau berpikir ya, lakukan nggak ya? Lakukan nggak ya? Susah ya? Untuk tegas susah? Susah? Kalau bersama Tuhan nggak susah? Itu ya. Karena kalau ketegasan dari kemanusiaan kita nggak mampu, amin. Nggak mampu. Yang ada bimbang. Ya udah lakuin aja lah dulu lah. Ntar berdoa minta ampun, gitu kan? Nah, itu mencoba itu kan itu begitu ya. Iya. Udah tahu salah. Iya. Nah, ini yang amat sangat penting. Ketegasan di dalam hidup kita. Sekarang kalau kita aja nggak tegas, terus ada ajaran-ajaran yang biasa tuh kalau ajaran yang masuk itu enak dulu Pak, nggak enak dulu? Enak dulu pasti. Enak dulu pasti. Semua memakai keenakan yang bisa ditawarkan dunia ya. Apa itu? Uang. Enak tuh. Enak didengar telinga. Apa lagi? Jabatan. Harta. Ya. Wanita. Iya. Warisan. Ada semua warisan. Iya. Nah kalau dikasih yang enak, wah, iya kan? Lupa
Lupa ya, yang enak minum kan dinikmati dulu. Lupa. Nah, ini yang repot kita. Nah, Tuhan Yesus masih lama nggak datang? Masih lama nggak datang ke dunia? Yang kedua kali. Sudah dekat. Sudah dekat. Saya dekat lahir zaman sekarang. Jadi bagaimana caranya untuk kita tegas hidup di dalam firman? Baca firman bisa tegas. Ya? Pimpinan Roh Kudus. Berhikmat. Ya? Taat. Bersyukur. Taat. Kalau taat ini sekarang ini kata taat ini, ya menurut pandangan saya nih, maknanya sudah tergerus gitu ya. Iya. Kalau kita lihat nih, ada lelaki yang selingkuh gitu kan. Dia selingkuh, padahal dia taat loh. Gimana? Padahal dia taat loh. Jadi kata taat ini, ya, iya anak itu juga kan gitu ya. Nakal banget nih. Padahal anak saya ini taat dengan aturan-aturan di rumah. Jadi makna ketaatan ini sudah tergerus. Dalam kamus itu kata taat itu adalah memang taat kepada Tuhan. Sesungguhnya taat kepada Tuhan itu adalah apa? Etikoniku. Semua apa yang ada di sini udah itu aja. Kalau di tentara itu bilangnya patuh gitu ya. Apa kata komandannya? Patuh. Ya. Disiplin. Sekarang kau berangkat ke markas. Pakai nanya nggak? Ya. Siap. Pakai negosiasi nggak? Ya. Oke. Itu patuh. Itu taat. Amin. Jadi baca firman, kita tangkap. Oh iya Tuhan. Apa yang tertulis itulah. Apa yang dilarang Tuhan? Apa janji Tuhan? Nanti. Berkat Tuhan, syukur. Ya. Kadang-kadang saya tuh berpikir begini ya, udah kuliah teologi, S2, gitu ya. Tapi di dalam menghidup firman, saya tuh maunya seolah-olah saya nggak pernah belajar teologi. Untuk apa? Untuk belajar taat begitu. Saya lakukan. Tapi apa yang tiap pagi itu doa, pasti ada rema, ada yang Tuhan nyatakan. Ya. Oh iya, ada yang Tuhan bukakan. Oh kamu dosa di sini. Oh iya. Apa adanya aja. Ya. Apa adanya. Bukan ada apanya, gitu ya. Kalau manusia bisa tuh, ada apanya. Bisa ya. Karena dia nggak tahu. Kalau Tuhan bisa nggak? Ya nggak bisa. Tuhan tahu ya. CCTV-nya itu non-stop, nggak pernah error, gitu ya. Jalan terus. Nah, nanti kalau kita di sana dibukakan, nggak bisa ngomong lagi. Sekarang aja kalau saya kena tangkap polisi di kamera gitu ya. Begitu saya kemarin ke kantor polisi mau memperpanjang STNK gitu, nggak boleh, harus ke etle dulu gitu ya, tilang elektronik itu. Saya kesana, saya bilang yang mana ya? Ketika itu, oh iya, gimana lagi? Ada, nggak bisa ngelak manusia. Itu CCTV-nya manusia, CCTV-nya Tuhan. Bukan hanya lihat
tubuh kita, dalam hati kita terlihat. Amin. Nah, jadi saudara, ini kita bicara ya mengenai apa? Gereja. Gereja yang adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang harus benar-benar siap untuk menghadapi sesuatu yang akan datang, yang sudah pasti datang. Sudah pasti nggak datang? Pasti. Kesukaran sudah pasti nggak datang? Pasti. Firman katakan akan semakin sukar, bukan semakin tidak sukar. Berarti apa? Sudah pasti. Berarti yang perlu kita siap. Ya, satu hal yang saat ini mau kita dalami adalah tegas di dalam menghidupi firman. Amin. Ketegasan ada pada kita. Ketegasan bisa tumbuh dalam diri kita karena firman yang membuat kita tegas. Tetapi juga karena kita memberi diri kita untuk taat kepada firman, untuk patuh kepada firman. Karena firman itulah yang membuat kita hidup. Amin. Nah, jadi untuk tegas ini perlu dilatih nggak? Ya. Biasanya kalau saya habis khotbah, biasanya nih bicara Tuhan sama saya gitu. Pulang udah dites gitu, biasanya gitu. Iya, biasanya gitu. Ya, karena saya memang nggak pernah artinya selalu mau menyampaikan khotbah itu tanya Tuhan dulu apa yang mau saya sampaikan. Jadi ya Tuhan aja bicara. Jadi saya sampaikan ini yang bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya. Dengan ketegasan yang amat sangat tegas, itulah yang akan menguatkan kita. Jadi ibarat nih, ada badai, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan itu semakin besar, ya kadang membuat kita nggak bisa memilih langkah begitu, nggak bisa memilih lagi. Jadi satu-satunya adalah apa? Teguh di dalam ketegasan di dalam melakukan firman itu. Apapun yang ditawarkan, yang enak-enak, seenak apapun itu, ingat aja. Karena apa? Yang enak itu baik ya. Iya. Tapi yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang benar sudah pasti baik. Sudah, nggak usah kemana-mana. Gitu. Ya, nah, dasarnya dapat kita melakukan itu adalah apa? Sebagai gereja Tuhan, itu yang pertama adalah memang kita adalah gereja yang benar. Ada nggak gereja yang nggak benar? Ada ya. Ada. Macam-macam gereja sekarang, ya kan? Nah, baik itu gereja secara perkumpulan maupun diri sendiri. Ya, bagaimana gereja yang benar? Yuk kita baca Yohanes 6 ayat yang ke 47. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Sudah ya, Yohanes 6 ayat 47. Sudah, mari kita baca. 2 ya. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi kehidupan kekal adalah kehidupan dalam kerajaan Allah. Amin. Kehidupan yang ada keselamatan. Amin. Apapun yang boleh datang, dia mau menggerus kita ke dalam kegelapan, ya, kita yang percaya ada dalam kehidupan yang kekal. Kita baca, saya baca ayat 44 ya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, jadi ini kata Tuhan Yesus, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Yesus Kristus, ya, anggap ini Yesus Kristus yang ngomong begitu ya, saya mengilustrasikan saja. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Orang yang percaya adalah orang yang datang kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, bagaimana ia bisa datang kepada Yesus Kristus? Tadi ada lagu dari Ibu Rofika, wow, luar biasa ya. Ayat terakhirnya tadi apa? Datanglah pada Yesus. Berharap adanya. Selagi masih ada waktu. Ya, kita nggak janjian ya. Firman-Nya dia bertemakan itu. Ya. Nah, yuk kita berpikir dalam diri kita nih. Kita udah orang Kristen, amin. Kita orang percaya nggak? Ciri-ciri orang percaya itu bagaimana? Bagaimana orang bisa disebut orang percaya? Orang Kristen belum tentu percaya. Kenapa saya bilang begitu? Saya dulu begitu. Saya Kristen karena keturunan. Ya, hati. Bapak saya Kristen, mama saya Kristen, ya saya Kristen, masa saya Buddha. Dari mana jalannya kan gitu ya? Iya. Iya. Ada orang Kristen dari apa? Dari pasangannya bisa. Ada orang Kristen dari apa? Dari kecil, dari lahir. Dari tawaran duniawi. Ada. Tapi mereka ketika Kristen dengan sedemikian, mereka orang percaya enggak? Karena menjadi Kristen ada motivasinya. Ya, ya karena ikut orang tua. Ya. Kalau tidak percaya selamat enggak? Tidak. Ya enggak. Itu soal berarti tegas nih ya. Ya. Kita belajar tegas, amin. Iya. Iya, puji Tuhan. Ya, Tuhan menuntut kita. Ya, saya tadi nggak persiapkan untuk menyampaikan orang ketegasan. Ya, yuk kita belajar ini. Lihat diri kita masing-masing. Ya. Bagaimana kita menjadi Kristen? Sampai saat ini, sebagaimana prosesnya sampai kita menjadi orang Kristen? Sampai kita berpikir bahwa kita adalah orang percaya. Apa alasan kita bilang bahwa kita orang percaya? Ya? Menghidupi firman Tuhan. Gitu ya. Memiliki iman, yes. Bagaimana bisa memiliki iman? Bagaimana percaya? Bagaimana bagaimana? Percaya? Gak usah ulang lagi, ulang balik kita. Ya, kita banyak bertujuan kita. Ya? Mengaku lakukan firman. Yuk kita, ya, saya ulangi lagi ayat firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ada nggak yang merasa ditarik oleh Bapa? Jadi tidak ada yang
dapat datang kepada Yesus. Orang yang datang kepada Yesus yang percaya. Tidak ada ya orang yang percaya kalau tidak ditarik oleh Yesus. Ya, mari kita ingat-ingat. Pernah nggak tuh Bapak menarik kita menjadi percaya? Ya, pernah. Ya. Apa-apa? Supaya jelas, tegas dalam diri kita, agar kita menjadi gereja yang benar. Ketika kita gereja yang benar, maka kita akan lebih lagi ada dalam fase di mana kita mau tegas dalam firman, kita menghidupi firman. Tuhan menolong kita. Kalau kita bukan gereja yang benar, Kristen yang Kristen tapi tidak percaya, bukan orang percaya, bagaimana mungkin bisa hidup tegas dalam firman dan oleh karena Tuhan? Ya, ada yang firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil. Pernah nggak dipanggil sama Tuhan? Belum. Iya. Dipanggil aja kan, gimana ditarik ya? Hah? Biasanya tuh kalau dipanggil-panggil nggak datang tuh ditarik nih kan gitu ya. Iya. Kalau di kampung ada. Tuhan bilang aku hajar anakku kan begitu ya, supaya menjadi benar. Iya, begitu ya. Saya dulu kecil ya Kristen, ya. Sudah muda itu saya tinggalkan Yesus, saya tolak Yesus Kristus. Ya, lalu saya dipanggil. Tuhan Yesus bilang apa? Anakku, datanglah ke rumah. Datang nggak saya? Dan itu udah dipanggil tuh. Saya berpikir apa? Itu cuma apa? Ya, hanya halusinasi pikiran. Karena saya udah di Tuhan yang lain kan gitu, bukan Yesus Kristus. Ya, halusinasi lain. Iya. Terus dipanggil lagi. Ya. Dari seminggu sekali bisa sehari 3 kali, sehari 5 kali, panggil terus. Ya, akhirnya saya ditarik. Ini firmannya terdengar. Tuhan menarik saya sehingga saya mau datang. Kan Tuhan bilang, anakmu datanglah ke rumah. Rumah Tuhan itu gereja kan gitu ya. Saya datang ke gereja. Gitu. Pada saat ibadah begini nggak ada sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang luar biasa, itu udah biasa aja. Awal pertengahan akhir pulang. Begitu pulang, di jalan saya naik motor, tiba-tiba saya nangis. Iya, nggak bisa terbendung air mata. Kenapa? Nggak ngerti. Nah, itu nih. Saya merasakan bahwa di badan saya ada yang berat jadi ringan. Ada sisi gelap-gelap jadi terang gitu. Ada suasana yang gelisah jadi damai. Di situ saya menyatakan diri saya kembali kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi saya dipanggil. Ngeyel-ngeyel ditarik ke Tuhan. Ditarik ke Tuhan menjadi percaya. Itu tahun 2006. Ya. Saya memberi diri di ya. Lalu apa ciri-ciri orang percaya? Yang lainnya selain itu? Cinta mula. Ada nggak yang merasakan cinta mula? Ada? Coba. Ada pasti. Apa sih itu cinta mula-mula?
Ada yang nggak merasa cinta pertama? Itu ketawa semua kayak pernah ngerasain ini ya, cinta pertama. Nggak pernah dilupakan tuh ya cinta pertama ya. Bapak bisa aja. Pertama dalam hidup tuh, ya kan? Kasih hati kan? Gitu. Nah, jadi ya kalau orang-orang dunia bilang cinta pertama kepada Tuhan itu cinta pertama. Pada saat itu rasanya apa? Ingin ketemu terus sama Yesus. Amin. Sama toh, cinta pertama kayak ketemu terus toh. Telepon bola balik gitu ya. Iya toh. Jadi pada saat di gereja itu, ya, saya cinta mula-mula di hari Minggu bisa 5 kali ibadah di gereja yang sama. Kadang-kadang khotbahnya sama, saya nikmati enak aja tuh. Iya. Itu dia. Ya karena cinta tuh. Ya. Nah, tapi Tuhan bilang cinta mula-mula itu jangan sampai kendor. Itu sudah jatuh terlalu jauh. Gitu ya. Iya. Maka harus dijaga terus ya. Saya ingat itu, maka ya puji Tuhan saya waktu lalu seminggu ya 5 kali ya. Sekarang itu seminggu bisa belasan kali puji Tuhan. Ya, jadi ada sesuatu yang dikatakan di sini, ya, bahwa apa? Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus Kristus jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Yesus Kristus itu. Nah, jadi Bapak Ibu, nggak usah kecil hati kalau merasa ingat belum pernah dipanggil tuh, ingat belum pernah ditarik tuh, gitu ya. Nah, tapi saat sekarang ini kan kebetulan Bapak Ibu ada di sini, Tuhan ada di sini, amin. Amin. Saya kembali lagi ingat, puji Tuhan. Datanglah kepada Tuhan selagi masih ada waktu. Amin. Waktunya tinggal sedikit, ya. Jadi datang sungguh-sungguh, amin. Amin. Ya. Nah, saya berikutnya saja langsung. Jadi gereja yang benar, itu yang pertama adalah yang terima Yesus. Ya. Datang kepada Yesus karena ditarik oleh Bapa, sehingga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beroleh keselamatan enggak? Boleh. Iya. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beroleh hidup kekal enggak? Boleh. Tapi kalau saya ditanya, percaya yang bagaimana? Ya, tuh, percaya yang bagaimana dulu ya Bu ya? Percaya bagaimana dulu? Oh, Yesus sebagai Tuhan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Sama nggak percaya kepada Pak Jokowi sebagai presiden? Percaya seperti itu kan? Yang dimaksud Tuhan? Hah? Ada iya, ada enggak di sini? Beda. Bedanya apa? Beda. Kalau ke Tuhan dari hati, percaya, segera hidup. Nah, kalau Pak Jokowi dari sekitar pikiran. Maksudnya itu Tuhan. Gitu ya. Oke, makasih Bapak. Tuhan. Ada lagi. Percaya bagaimana? Kepada Yesus sebagai Tuhan. Ya? Percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Itu percaya bagaimana? Juru Selamat membersih dosa ya. Sabun juga membersih kotoran ya. Percaya seperti itu nggak? Beda. Sama nggak percayanya? Bedanya apa? Duniawi. Bedanya karena Tuhan Yesus adalah penyelamat. Jaminan hidup kekal.
percaya bahwa dijamin hidup kekal. Karena Yesus sebagai juru selamat. Sudah pasti selamat. Yang percaya pasti selamat. Percaya bagaimana? Jadi dia. Yang percaya melakukan firman-Nya, taat, takut akan Tuhan Yesus. Iya. Semuanya yang dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, perintahnya, takut akan Tuhan, baru selamat. Sebenarnya kita harus hati-hati. Gampang menyebutkan ya, percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika percaya bagaimana, kita bingung tuh. Nah, berarti rasa percaya kita selamanya bagaimana nih? Sesuai maksud Tuhan apa enggak nih? Kalau enggak sesuai, selamat enggak? Tidak. Ini cara dibicarakan ya. Padahal ini penting sekali, mendasar sekali. Jadi bukan hanya ungkapan saja. Karena percaya ini banyak. Bisa saya kepada anggota saya percayakan pekerjaan ini. Nah, jadi yang dimaksud oleh Tuhan itu percaya, yang di ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Itu adalah percaya yang mempercayakan seluruh hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Jadi percaya di sini adalah mempercaya. Saya mempercayakan hidup saya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan pribadi saya. Jadi segala sesuatunya saya percayakan, saya bergantung kepada Tuhan. Semua saya mengandalkan Tuhan, tidak ada yang lain yang lebih. Yang lain adalah prioritas yang berikutnya. Dipercaya yang mempercaya. Mempercayakan hidup secara mutlak, secara total, secara tegas tadi itu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhanku pribadi, bukan Tuhan orang. Kalau Tuhanku pribadi berarti aku menempatkan Tuhan di dalam, lalu di mana lagi? Di hati, di mana lagi? Di pikiran, di mana lagi? Di perasaan, di mana lagi? Kelakuan, ada satu yang memang dirindukan Tuhan. Di mana ditempatkan? Di hati, di mana lagi? Pikiran. Pikiran, di mana lagi? Setia. Dalam roh kita. Tidak tahu. Ditempatkan, kalau Tuhan itu ditempatkan di mana? Di tempat yang tertinggi dalam kehidupan saudara saya. Tuhan. Kalau Bapak kita tempatkan di hati, kita jauh nih, ada di hati loh. Kita tempatkan di mana? Di tempat orang yang terhormat dalam diri kita. Tuhan di mana? Jauh lebih tinggi. Berarti lebih agung, lebih berkuasa, lebih memimpin dibanding Bapak kita, dibanding komandan kita, dibanding presiden sekalipun. Ya. Amin. Berarti apa? Kalau sama Bapak kita masih bisa apa ini Pak, ya Pak, gitu ya, macam-macam ya. Nah, bisa kolokan ya, bisa langgar-langgar dikit gitu. Dan bicara terus kalau Tuhan paling tinggi, tidak bisa. Tegas, serius, fokus benar, percaya sedemikian, yang mempercayakan seluruh hidup saudara dan saya secara mutlak, seluruhnya, tidak ada sisa, mutlak, tidak bisa tidak, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan pribadi kita, yang memimpin kehidupan kita, pemimpin yang tertinggi. Lalu percaya kepada Yesus Kristus ya, sebagai juru selamat pribadi saudara saya, bukan juru selamat orang lain. Kalau juru selamat pribadi pasti menempatkan Yesus Kristus di tempat yang bagaimana? Ya? Di atas segala-galanya. Iya.
Karena kalau nggak diselamatkan kita sudah di api yang kekal. Kita yang berhutang budi saja kepada seseorang, kita tempatkan dia di mana? Di tempat terbaik ya. Dia hutang nyawa nih sama dia nih. Ya. Pasti di tempat yang teristimewa gitu. Itu manusia. Itu mana itu manusia? Gitu ya. Nah, percaya yang benar. Percaya yang mempercayakan seluruh hidupnya secara mutlak kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dialah yang menjadi bait Allah, menjadi gereja. Amin. Gereja yang benar. Amin. Iya, baik. Yang kedua, gereja yang benar. Titus 3. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Saya baca ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Nah, jadi yang kedua, gereja yang benar. Tadi yang pertama adalah yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah yang lahir kembali. Siapa yang sudah lahir kembali, Bapak Ibu? Lahir kembali itu gimana? Baptis. Ada lagi? Yang lama ditinggalkan masuk dalam baru. Yang lama ditinggalkan masuk. Kalau dibaptis sudah pasti lahir baru lah. Tentu. Jadi kita tadi kasih jawaban sudah lahir baru karena baptis. Ada yang sudah pasti, ada yang belum ya. Gimana ya? Saya bingung ini. Tinggalkan dosa. Bertanggung dosa sendiri. Kepastiannya ada pada orang yang bersangkutan. Amin. Pada saat dibaptis serius nggak?